Aku disalibkan bersama Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diriku. Aku hidup dalam kepercayaan akan Putra Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan diri bagiku. Selamat pagi berkah dalam. Mari kita mempersiapkan hati dan budi kita agar kita pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, dan agar kita layak pula untuk menimba inspirasi dari Santo Ignatius Antioquia yang kita peringati hari ini. Semoga kita menimba semangat kemartiran dari beliau, sehingga kita semakin tahan uji di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan kita sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau meluhurkan tubuh Kristus, yaitu umat-Mu, berkat kesaksian jaya para martir yang kudus. Pada hari ini kami kenangkan Santo Ignatius Antioquia yang mencapai keluhuran abadi karena penderitaannya. Kami mohon bantulah kiranya kami juga, dan lindungilah kami senantiasa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, aku telah mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Maka aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kalian, dan dalam doaku kalian selalu kukenangkan. Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang Maha Mulia, aku mohon supaya kalian diberinya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kalian mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, yaitu betapa kaya kemuliaan yang dijanjikan akan diwarisi oleh orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kekuatan itu sesuai dengan daya kuasa Allah yang berkarya dalam Kristus, yaitu kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, serta menempatkan Dia di sisi kanan Allah dalam surga. Di situ Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat itulah tubuhnya, yakni kepenuhan dirinya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu, Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu luhur mengatasi langit. Lewat mulut bayi dan anak-anak menyusu, kau permalukan lawan-lawanmu. Putramu kau beri kuasa atas buatan tanganmu. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Putramu kau beri kuasa
atas buatan tanganmu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang aku. Kalian pun harus memberi kesaksian sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, berkah dalem. Orang memiliki kecenderungan di dalam hidupnya ketika dia menghadapi penderitaan, menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan. Kecenderungan orang ini menolak penderitaan itu. Ya, siapa dari kita yang mau menderita? Kalau kita ditawari, kamu mau menderita atau mau bahagia? Kita semua pasti menjawab pengen bahagia. Gak ada mau ditanya mau menderita atau bahagia, malah jawabnya saya pengen menderita saja. Wah, konyol itu kan. Setiap orang pasti memiliki keinginan dan cita-cita untuk bahagia. Tetapi ada saat-saat di mana orang pasti akan menghadapi yang namanya penderitaan dalam kehidupan, menghadapi kesusahan di dalam kehidupan. Dan ketika dia menghadapi penderitaan itu, apalagi kalau penderitaannya cukup berat, orang itu seringkali dan kecenderungannya pasti menolak, tidak mau menghadapi itu, menyalahkan dirinya sendiri, menyalahkan sana sini, sehingga dia tidak fokus untuk keluar dari penderitaannya, tidak fokus untuk terbebas dari penderitaannya, tetapi hanya terfokus bahwa dirinya sekarang menderita. Maka itu akan semakin membebani dia. Hampir setiap orang memiliki kecenderungan seperti itu. Hari ini kita memperingati Santo Ignatius Antioquia. Santo Ignatius Antioquia adalah seorang pemimpin jemaat di Antioquia, dan ketika terjadi pembantaian, terjadi penganiayaan terhadap jemaat di sana, Santo Ignatius ditangkap dan kemudian dibawa ke Roma. Dia kemudian di Roma dia menjadi martir dengan cara dibunuh, yakni dimangsa hewan-hewan buas. Ada perkataan menarik dari Santo Ignatius Antioquia ketika dirinya akan diterkam oleh hewan-hewan buas itu. Ada perkataan menarik demikian: "Aku ini gandum Tuhan, digiling lembut oleh gigi-gigi singa untuk dijadikan roti Kristus yang paling murni."
maka berdoalah bagiku bersama dia, agar dengan hewan sebagai alat aku dijadikan kurban bagi Tuhan. Nah, ini kata-kata Santo Ignatius ini kan menohok sekali di depan penderitaannya. Pasti secara manusiawi dia juga merasa takut, ya, secara manusiawi dia pasti akan merasa takut, tetapi dia mencoba untuk keluar dari penderitaannya itu. Penderitaan terdalam manusia adalah rasa takut. Maka dia berusaha untuk keluar dari penderitaannya, keluar dari rasa takutnya dengan apa? Menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan menganggap dirinya sebagai gandum Tuhan. Dan untuk supaya gandum itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, dia harus digiling menjadi roti. Dan Santo Ignatius Antioquia mengatakan, aku ini gandum Tuhan, digiling lembut oleh gigi-gigi singa untuk dijadikan roti Kristus yang paling murni. Di sini Santo Ignatius Antioquia menunjukkan bahwa dirinya menyatukan segala penderitaan hidupnya yang dia alami saat itu. Menderita karena ditangkap, diseksa, kemudian akan dibunuh, dan akhirnya dia merasa takut, dan ini semua dia persembahkan kepada Tuhan sendiri, disatukan bersama dengan penderitaan Kristus, sehingga dia terbebas dari rasa takut itu. Dia juga terbebas dari segala penderitaannya dan menghadapi saat-saat kemartirannya sebagai saat-saat yang membahagiakan. Saya pernah berjumpa dengan seorang suster, karena pada waktu itu kami sebelum tahbisan imam itu biasanya ada kuliah, namanya kuliah teologi pengharapan. Dan dalam kuliah teologi pengharapan itu ada saat-saat bagi kami untuk semacam praktek di rumah sakit. Praktek apa? Bukan praktek mengobati orang sakit, tetapi menunggui mereka yang sedang menghadapi sakrat maut. Ada yang sedang koma, ada yang menghadapi saat-saat terminal hidupnya, ada saat-saat menghadapi di mana badannya terasa sakit sekali. Dan waktu itu saya berjumpa dengan seorang suster. Suster ini asalnya dari sana, daerah selatan sana. Gunung Kidul ke timur itu apa Pak? Gunung Kidul ke timur itu daerah-daerah sana, daerah-daerah Danan, pokoknya sekitar Danan, Pracimontoro, daerah sekitar selatan sana. Kemudian dia ditugaskan di daerah sana, pedalaman Kalimantan. Waktu itu beliau mengidap kanker stadium 4 dan beliau harus menjalani kemoterapi. Ketika saya tanya, suster apa yang dirasakan? Sakit sekali Romo, sakit badan saya, sakit sekali. Waktu itu rambutnya sudah mulai rontok. Ketika beliau nyisir itu, kadang-kala minta tolong untuk nyisir itu, disisiri oleh perawat atau beliau nyisir sendiri, itu rambutnya sudah rontok banyak sekali karena kemoterapi. Dan dia mengatakan, Romo saya sakit sekali badannya. Suster, kalau saya boleh mengatakan, kok suster tidak kelihatan bahwa suster itu merasa sakit? Karena dari raut wajahnya bersih sekali. Bersih sekali. Ini yang bagi saya menjadi kesaksian iman dari suster itu. Dan suster itu mengatakan bahwa Romo, saya sudah menyerahkan segala-galanya untuk Kristus. Saya sudah menyerahkan diri saya menjadi mempelai Kristus. Maka segala sesuatu yang terjadi pada diri saya, biarkan itu menjadi kehendaknya. Dan penderitaan saya ini, rasa sakit saya ini, biarlah itu juga menjadi milik Kristus. Saya tidak tahu suster itu sekarang bagaimana. Tapi ketika beliau mengatakan seperti itu dan saya melihat raut wajahnya suster, itu raut wajahnya bukan raut wajah orang yang menderita, tetapi justru raut wajah orang yang berbahagia.
Wajahnya bersinar sekali, bersinar, putih bersih, tidak seperti orang pada umumnya yang mengidap sakit. Maka saya hanya ingin mengatakan, saudari-saudara yang terkasih, melalui Santo Ignatius dari Antioquia dan juga kesaksian iman dari suster tadi, kita bisa menangkap bahwa semakin kita menyatukan penderitaan kita dengan Kristus sendiri, sesuai bimbingan Roh Kudus yang dinasihatkan pada kita dalam bacaan Injil tadi, hidup kita akan berubah menjadi hidup yang membahagiakan. Setiap kali kita merasakan penderitaan, kalau kita tidak hanya terfokus pada penderitaan itu sendiri, tetapi kita berfokus pada saya menyatukan penderitaan ini dengan penderitaan Kristus. Saya persembahkan derita saya kepada Kristus sebagai persembahan hidup saya. Maka hidup kita akan menjadi bahagia. Banyak kesaksian iman orang kudus yang sudah kita terima dan kita bisa menimba inspirasi dari kesaksian iman itu. Barangkali di tengah keluarga kita, sanak saudara, teman kita juga ada yang mengalami hal yang sama. Maka marilah kita juga semakin mendekatkan diri kita pada Tuhan. Kita menuruti apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus, Sang Pembela kita di hadapan Tuhan, agar hidup kita juga terbebas dari segala bentuk penderitaan. Ataupun jika kita mengalami penderitaan, kita tetap bisa menyatukannya bersama dengan Kristus dan menjadikan hidup kita bahagia bersama Kristus yang juga sudah menderita bagi kita. Semoga dengan demikian nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin.